Seorang pria mempertaruhkan seluruh tabungannya untuk membeli sebuah alat medis pemindai tulang portable. Setiap hari, ia berkeliling kota, mencoba menjual mesin-mesin berat itu ke rumah sakit dan dokter, namun selalu ditolak. Di rumahnya, tumpukan tagihan terus menggunung. Istrinya harus bekerja shift ganda, hanya untuk menutupi kebutuhan, dan kesabarannya terhadap mimpi suaminya yang tak kunjung berhasil mulai habis. Aturan dunia ini sederhana, tanpa uang, semuanya akan hancur. Suatu hari, pria ini melihat seorang pialang saham keluar dari mobil sport merah yang mewah. Ia memberanikan diri bertanya dua hal, apa pekerjaan Anda, dan bagaimana cara melakukannya? Dan pria itu menjawab bahwa ia adalah seorang pialang saham. Momen ini menanamkan ide di benaknya, bahwa inilah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Ia mendaftar untuk sebuah program magang di sebuah firma pialang saham bergengsi. Namun bagi istrinya, ini adalah batas akhir dari sabarnya. Ia lelah dengan janji kosong. Sang istri memutuskan untuk meninggalkannya, menyerahkan tanggung jawab penuh atas putra kecil mereka. Dan kini, pria ini harus merawat putranya sambil terus menjual sisa alat medis itu untuk bertahan hidup. Ia pun berhasil mendapat formulir magang. Namun ia tahu, ia harus membuat kesan. Ia nekat mengejar salah satu petinggi di kantor itu, dan berbagi taksi dengannya. Di dalam taksi, ia memukau sang manajer dengan menyelesaikan teka-teki kubus Rubik dalam hitungan menit, menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Berkat aksinya, ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk wawancara. Sehari sebelum wawancara penentu hidupnya, nasib buruk kembali datang. Ia ditangkap polisi karena tumpukan denda parkir yang belum dibayar, dan terpaksa menghabiskan malam di dalam penjara. Pria ini berlari langsung dari penjara ke kantor firma tersebut. Ia masuk ke ruang wawancara dengan pakaian seadanya. Kaos singlet kotor dan jaket usang, masih berbau cat dari pekerjaan sampingannya. Di hadapan eksekutif berjas mahal, saat ditanya tentang penampilannya, ia menjawab dengan kejujuran yang cerdas dan menyentuh. Ia tidak berbohong atau mencari alasan. Melawan segala rintangan, para petinggi firma itu melihat sesuatu di dalam dirinya. Ia diterima dalam program magang tersebut. Ia telah berhasil, namun perjuangan sesungguhnya baru saja akan mulai. Program itu tidak memberikan gaji sama sekali selama 6 bulan. Perjuangannya untuk bertahan hidup selama 6 bulan ke depan akan mendorongnya hingga ke batas kemanusiaan. Pria ini dan putranya nantinya akan menghadapi kenyataan pahit. Terpaksa tidur di mana saja mereka bisa. Sampai di titik terendahnya, ia terpaksa membawa anaknya tidur di toilet umum stasiun kereta, dan berpura-pura sedang bermain, agar anaknya tidak takut. Lalu antre berdesakan setiap malam di penampungan tunawisma, semua demi satu kesempatan kecil untuk mengubah nasib mereka. Kisah nyata ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang harus dikejar. Sekarang pertanyaannya, jika kamu berada di titik terendah dalam hidupmu, mimpi apa yang akan membuatmu terus berjuang? Tulis di komentar.